Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati, kita sore hari ini akan melanjutkan kajian kita fikih dengan rujukan kitab Kifayatul Akhyar. Kita kemarin sudah membahas bahwa orang yang BAB itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Atau dalam kata lain, dimakruhkan atau bahkan ini diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat. Berikutnya, wal baula fil ma'ir raqidi, ay wa yajtanibu al baula fil ma'ir raqidi. Dan hendaknya orang yang BAB itu menjauhi atau menghindarkan atau menghindari dari kencing di air yang diam. Takdiru kalami syaikh wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi. Jadi di sini wal baula fil ma'ir raqidi maksudnya wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi. Hendaknya orang yang BAB, orang yang buang air, di sini kencing ya, itu menghindarkan diri dari kencing di air yang diam. Wa qad adda ar-rafi' adam al-bauli fihi min al-adab wa tabi'ahu fi ar-rawdah. Wahtajja lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi. Nah, Al-Imam Ar-Rafi'i memasukkan larangan kencing di air yang diam itu dalam masalah adab. Jadi adab itu artinya tata krama. Ya, tata krama. Nah, beberapa tindakan itu gini, ketika kita melihat satu rujukan hadis, itu ada yang sebagian itu melihatnya itu sebagai atau dalam perspektif sudut pandang fikih. Kalau sudut pandang fikih itu maka akan beredar 5 hukum itu. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, terus haram. Nah, sebenarnya kalau kita melihat beberapa tindakan, itu bisa saja itu dipandang tidak semata-mata dari sudut pandang fikih. Ya, karena sebenarnya tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mesti hubungannya itu dengan halal haram atau makruh sunnah, tapi ada juga yang kaitannya dengan kepantasan. Jadi kalau istilah kita mungkin tata krama, jadi hubungannya itu tata krama. Jadi beradab atau tidak beradab, atau kita bilangnya sopan atau tidak sopan, baik atau tidak baik gitu. Jadi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dipandang dari perspektif itu. Nah, salah satunya Imam Ar-Rafi'i mengatakan larangan kencing di air yang diam itu masuknya kategori adab. Jadi tata krama, sopan santun. Ya. Wa tabi'ahu fir rawdah. Wahtajja lidzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. Ini didasarkan pada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang diam. Wa fi riwayatin ar-raqid. Ad-daim atau ar-raqid itu maknanya sama. Diam, tidak mengalir, maksudnya diam itu. Di tempat yang dia tidak mengalir. Qala Ar-Rafi'i,
Wa hadzal man'u yashmulu al-qalil wal katsir lima fihi minal istiqdar. Nah, larangan kencing di air yang diam itu mencakup air itu sedikit atau banyak. Ya, karena larangannya itu larangan yang mutlak. Ketika larangan mutlak itu maka juga diberlakukan kemutlakannya. Ya. Ketika tidak ada ikatan dengan satu sifat atau dengan satu keadaan, maka larangan itu diberlakukan secara mutlak. Jadi larangan kencing di air yang diam itu bukan karena sebab dia akan menyebabkan air itu najis atau tidak najis. Jadi yang memandang bahwa larangan kencing di air yang diam itu karena bisa membuat air najis, itu artinya dia sudut pandangnya fikih oriented. Jadi dia hanya berbicara soal najis atau tidak najis, kemudian bisa dipakai tohara atau tidak. Tetapi Al-Imam Ar-Rafi'i memandangnya jauh lebih dari itu. Makanya meskipun tidak punya efek menajiskan, kencing di air yang diam itu ya nggak pantas, nggak sopan, nggak ilok, nggak beradab. Itu. Maka kata Al-Imam Ar-Rafi'i, al-man'u yashmulu al-qalila wal katsira. Jadi larangan itu mencakup air yang sedikit maupun banyak. Lima fihi minal istiqdzar, karena air itu kalau sudah dikencingi ya jadinya kotor, meskipun kalau standar atau menggunakan parameter fikih itu yang disebut kotor itu kalau berubah salah satu sifat air, sifat dasar airnya, karena ada najis yang masuk ke dalamnya, ya. Wan nahyu fil qalili ashaddu lima fihi min tanajjusil ma'. Nah, kemudian untuk air yang sedikit larangannya itu tentu lebih kuat, lebih beralasan. Kenapa? Karena pertama dia tidak sopan, tidak pantas, tidak sopan, ya. Kemudian yang kedua itu memberi efek airnya tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Nah, wa fil laili asyad, dan kemudian juga dibedakan kapan kencingnya. Kalau di malam hari kencingnya itu lebih dilarang lagi, lebih dibandingkan dengan di waktu siang. 5 qila innal ma'a lil jinni fil laili fala yanbaghi al ayyubala fihi. Alasannya kenapa kok dibedakan waktu kencingnya? Kalau waktu kencing siang itu enggak sopan. Kalau waktu kencingnya ini ngencingi air diem ya, konteksnya ngencingi air yang diem pada waktu malam, pada waktu siang itu enggak sopan. Ketika ngencingi pada malam hari lebih tidak sopan lagi. Kenapa begitu? 5 qila innal ma'a lil jinni fil laili fala yanbaghi an yubala fihi. Karena ada satu riwayat bahwa air itu dipergunakan oleh jin ketika malam hari. Jadi jin itu memanfaatkan air di malam hari, tapi ini kan perkara yang gaib, kita tidak tahu. Kalau nggak ada riwayat yang sahih kita nggak bisa mengklaim. Tapi minimal ada riwayat, ada riwayat. Nah, apakah jin itu juga mengenal siang dan malam? Apakah mataharinya di alam jin itu sama dengan matahari kita? Apakah waktu jin itu sama dengan kita? Apakah mereka membedakan siang dan malam itu dengan tanda alam yang zahir seperti matahari misalnya? Kita tidak tahu. Wala yaghtasilu fihi khaufan min afatin tusibuhu minhum. Nah, kemudian Al-Imam Ar-Rafi'i juga menambahi larangan bukan hanya kencing di malam hari saja, maksudnya di air yang diam itu, mencingi air yang diam pada malam hari karena itu dipakai untuk jin. Nah, tapi apakah jin itu juga pakai benda-benda fisik? Kan alamnya beda, alam gaib sama alam syahadah,
alam yang bisa disaksikan. Nah, karena alasannya itu dipakai oleh jin, maka juga jangan mandi di malam hari. Kenapa? Khaufan min afatin tusibuhu minhum, karena bisa jadi jin lagi pakai airnya, kita mandi kemudian kita tidak disukai sama jin. Nah, sekali lagi ini adalah hal-hal yang bersifat supranatural, gaib. Jadi kita nggak bisa mengklaim, ya, nggak bisa mengklaim. Hadza kulluhu firraqid. Ini hukum ini larangan kencing itu di air yang diam. Nah, dan Al-Imam Ar-Rafi'i tidak melulu karena urusan fikih, tetapi sebenarnya ini urusan adab, sopan santun, tata krama. Tidak baik, ya. Jadi baik sama benar itu nilainya sebenarnya tinggian baik, karena baik itu menuntut benar. Jadi di atas kebenaran itu nanti ada kebaikan. Gitu. Bisa saja misalnya gini, kita itu bersengketa dengan orang, misalnya seorang pencuri misalnya, terbukti bahwa orang itu mencuri. Ketika sudah terbukti, bisa jadi barang itu bisa kemudian karena itu terbukti mencuri, kita ambil kembali karena itu hak kita. Tapi ada sebenarnya di atas itu. Di atas itu apa? Ya, kalau dia mencuri karena butuh, ya sudah kita kasihkan saja. Jadi biarkan diambil sama pencurinya. Ya, saya tahu, yang penting saya sudah tahu kamu yang ngambil misalnya. Nah, tapi ini buat kamu saja, nggak apa-apa. Itu di atas kebenaran. Jadi di atas kebenaran ada kebaikan. Nah, seperti apa? Misalnya orang yang utang piutang, orang yang punya piutang kepada orang lain, ya, kreditur. Kalau nagih lama nggak dikasih, ya dia tetap secara kebenaran dia berhak menagih, berhak meminta. Dan yang punya si debiturnya, yang ngutang itu punya kewajiban membayar. Jadi soal benar dan tidak, atau benar dan salah, itu yang punya piutang itu dia berhak ngambil itu satu kebenaran. Kalau dia ngambil, dia benar. Tetapi dalam keadaan tertentu bisa jadi orang itu lebih baik memberikan. Nah, jadi kan kalau ada orang piutang nagih, kemudian yang ditagih nggak punya, kan lebih baik diberikan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu bersedekah terhadap hal yang kamu hutangkan dan kemudian dia tidak bisa membayar, itu lebih bagus. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau lagi susah, nggak bisa nyaur utang, ya dikasih tempo lah. Jadi reschedule. Jadi musimnya cicilan itu harusnya jatuhnya tiap tanggal 10, misalnya tanggal 10 enggak ada, kasih tempo dia. Jadi hak dari debitur itu adalah mendapatkan tempo. Karena sebenarnya orang hutang piutang itu kan akad ta'awun. Jadi akad ta'awun. Jadi memang menolong, bukan mau mengambil keuntungan dari apa yang diberikan. Nah, kalau mau menolong itu kan kebaikan. Maka ada kebaikan yang lebih dari itu. Dia berhak mengambil, itu benar. Tetapi ada kebaikan yang di atas itu, di atas kebenaran. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu mau mensedekahkan apa yang tidak bisa kamu tagih, itu lebih bagus, ya. Dan bahkan beberapa ulama mengatakan orang ngasih hutangan itu lebih baik daripada orang sedekah begitu saja, bukan orang yang berhutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu artinya butuh. Sementara orang yang tidak berhutang itu bisa jadi dia tidak butuh, tapi kita beri. Maka memberi orang yang butuh itu lebih baik. Jadi ngutangi itu lebih baik daripada ngasih infak sebenarnya. Karena apa? Dari sisi kemanfaatan bagi
bagi orang yang menerima gitu. Hadza kulluhu fir raqidi wa ammal ma'u al jari. Ini pembicaraan tadi ini, jadi kencing di air yang diam, di bak. Itu ukuran kecil atau di ember ukuran kecil atau di kolam renang yang apa namanya? Luas itu, yang volumenya banyak. Itu tetap nggak boleh meskipun tidak mengakibatkan najis kolam renangnya, nggak sopan. Barangkali di kolam-kolam renang itu meskipun tidak tahu fikih, itu ditulis di sana, ditulis dilarang kencing di dalam kolam, gitu. Itu tinjauannya bukan fikih. Ada bisa tinjauan medis, ada juga tinjauan apa namanya nggak sopan, ada macam-macam. Jadi intinya sebenarnya ya nggak sopan, kurang beradab. Itu bukan tindakan orang baik, kan gitu, ya. Wa amal ma'ul jari faqala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab. Adapun air yang mengalir, faqala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Muhadzab menyatakan qala jama'atun in kana qalilan kurriha wa in kana katsiran fala. Kalau airnya itu banyak, sedikit, ya. Saya ulang lagi. Gimana kalau kencing di air yang mengalir? Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam syarah Muhadzab, sebagian ulama, sekelompok ulama menyatakan kalau air yang mengalir itu sedikit, ya, yang air yang mengalir itu sedikit, maka dimakruhkan untuk kencing di sana. Wa in kana katsiran fala. Kalau airnya mengalir itu banyak, maka tidak makruh. Jadi lihat misalnya berapa itu air yang mengalirnya itu, ukurannya berapa, misalnya seperti selokan yang kecil. Selokan yang kecil mungkin ukurannya cuman lebarnya cuman 15 cm. Dalamnya mungkin cuman 10 cm, kemudian ada airnya mengalir di situ. Ini termasuk kategori sedikit. Ya, itu dimakruhkan, tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengenai atau menggunakan lafal fil ma'ir raqid, di air yang diam, atau fil ma'id daim, la yabulan ahadukum fil ma'id daim. Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang diam. Wa in kana katsiran fala. Kalau seandainya airnya itu banyak di sungai yang besar, fala, maka tidak makruh. Wa fihi nadhar. Tetapi di dalam pendapat seperti ini, jadi membedakan antara air ngalir yang sedikit dan air ngalir yang banyak, dibedakan hukumnya. Kalau sedikit itu makruh, ya. Kalau airnya yang mengalir itu banyak, tidak. Fihi nadhar, ini perlu ditinjau kembali pernyataan seperti ini. Mengapa? Wa yambaghi ayyahruma al-baulu fil qalili qat'an li'anna fihi itlafan alaihi wa ala ghairihi. Mestinya jangan dibilang makruh. Kalau airnya sedikit itu ya jangan dibilang makruh. Kenapa? Karena kalau airnya sedikit nanti orang akan kebingungan membuat parameter sedikit itu seberapa. Dan kalau tidak ada parameter yang pasti dan kemudian dikatakan makruh, bisa jadi air yang sedikit yang dikencingi itu kemudian berubah sifatnya karena najis, maka dia menjadi mutanajis, tidak bisa dipakai oleh orang untuk bersuci. Maka sebaiknya kalau airnya itu sedikit, maka ya diharamkan saja, ya. Li'anna fihi itlafan alaihi, karena itu merusak air namanya, membuat air najis sehingga tidak bisa dipakai. Itlafan alaihi wa ala ghairihi, dia tidak bisa memanfaatkan, dia sendiri tidak bisa memanfaatkan, orang lain juga tidak bisa memanfaatkan. Haram kan ini, tabdzir. Jadi membuang-buang aset bumi, membuang-buang aset. Wa amal katsiru fal aula ijtinabuhu, lakin jazama ibnu Rif'ah bil karaha fil ma'il katsir al jari.
lailan li ajli aljan wallahu a'lam. Adapun kalau airnya itu banyak, itu sebaiknya ya jangan kencing di sana. Itu kan membuat polusi, membuat pencemaran. Kita jangan kemudian berpikir bahwa kita itu sendiri. Coba kalau misalnya semua orang punya pemahaman nggak apa-apa kencing di air yang mengalir, terus orang sak kota itu kencing semua di situ. Nah, mungkin kita mengatakan oh nggak mungkin orang kok sak kota kencing di situ. Tapi bisa jadi orang itu kencing di situ tapi tidak secara langsung. Dengan cara apa misalnya? Membuang limbah dari WC yang berupa kotoran atau kencing itu pakai pipa ke sana, dibuang ke sana. Itu bisa terjadi di kota-kota dan akhirnya apa yang terjadi? Sungai-sungai itu menjadi tercemar, nggak bisa dipakai, nggak bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci. Karena kotorannya orang banyak. Setiap orang yang punya rumah di pinggir kali, bikin selokannya, gotnya masuk ke sana. Itu kan sama. Jadi tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi bisa jadi itu hampir semua orang kencing di sungai. Memang tidak berdiri kemudian kencing. Dia berdirinya di dalam rumah, kencingnya di dalam rumah. Tapi kemudian dibuang, digelontorkan di sungai. Jadi itu sama saja kencing di sungai. Maka hukumnya itu supaya selaras dengan penjagaan pelestarian lingkungan, ya nggak baik, nggak boleh, nggak sopan. Bahkan kalau dalam tinjauan ilmu kesehatan bisa jatuhnya bukan makruh lagi, bukan aula lagi, aula istinabuhu, tapi wajib istinabuhu. Karena setelah diteliti, jadi kan hukum itu kan tergantung ilahnya. Ilahnya kenapa orang dilarang kencing di air yang mengalir itu? Ya mungkin pada waktu itu alat-alat untuk meneliti bahwa air yang sudah terkena kencing itu serusak apa, bagaimana efeknya terhadap kehidupan pada saat itu belum. Maka para ulama kita yang mengatakan sebaiknya jangan kencing di sana. Tapi setelah ada penelitian bahwa limbah rumah tangga itu juga bisa merusak aliran sungai, maka bisa berubah hukumnya dari yang ditulis para ulama. Wa amal katsiru fal aula ijtinabuhu. Jadi bukan hanya istinabuhu, bukan aula istinabuhu, jadi wajib setelah ada kajian gitu. Lakin jazama Ibnu Rif'ah bil karahati fil ma'il katsiri al jari lailan. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan kalau airnya mengalir dan banyak, itu yang tidak dibolehkan hanya malam hari saja. Alasannya apa? Alasannya sama dengan yang tadi. Karena kalau malam hari air itu dipakai oleh bangsa jin, ya. Li ajlil jan wallahu a'lam. Qala tahta syajaratil musmirah. Kemudian berikutnya adalah hendaknya dia ay wayajtanibu al-baula tahta syajaratil musmirati, dan hendaknya dia menghindarkan diri dari kencing di bawah atau BAB di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Ya jelas madorotnya itu jelas. Pohon yang berbuah itu ya sering didekati orang. Kalau pohon yang tidak berbuah ya tidak didekati orang. Orang manjat dari situ, atau mungkin buahnya itu jatuh ke bawah, bisa terkena najis. Jadi saya kira ilahnya jelas, ya, sebabnya jelas. Mengapa kencing atau buang air di bawah pohon yang berbuah itu dilarang, saya kira jelas. Wal ghaid aula. Jadi kalau kencing saja itu dilarang, maka ya buang air besar juga lebih dilarang. Wal hikmatu fi dzalika hatta la tunajjisu ats-tsamarah fatughsal. Jadi salah satu hikmahnya di balik itu supaya apa? Supaya tidak membuat buah yang jatuh itu menjadi najis. Au tu'afiha al-anfus, atau mungkin buahnya tidak jatuh,
buahnya mungkin buah yang jenisnya itu bukan buah yang jatuhan, ya. Dia memang dipetik, tidak jatuh ketika matang. Tapi kan membuat nggak nyaman yang mau metik. Di situ ada kotoran, ya, ada kotoran manusia. Wal muradu bits thamrah allati min sya'niha an tusmir qalahu an-Nawawi. Jadi yang disebut wasyajaratil musmirah, jadi pohon yang berbuah itu bukan berarti pohon yang sedang berbuah. Jadi pohon yang memang pohon buah meskipun tidak sedang berbuah. Ya. Jadi bukan pohon yang sedang berbuah. Nanti misalnya pohon jeruk misalnya. Pohon jeruk itu kan pohon yang berbuah, atau pohon jambu itu pohon berbuah. Kemudian kencing di situ. Kamu kok kencing di situ? Iya, kan tidak sedang berbuah. Kan di kitabnya ditulis wasyajaratil musmirah, atau di hadisnya disebutkan wasyajaratil musmirah. Pohon yang berbuah. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu adalah pohon yang memang dia punya potensi atau karakter berbuah. Ada buahnya, pohon jambu, pohon jeruk, pohon mangga, pohon rambutan, ya, pohon manggis dan seterusnya. Ya, meskipun tidak sedang berbuah, kenapa? Pohon-pohon semacam ini memang sengaja didekati oleh orang, mungkin lagi ngasih pupuk, mungkin motong ranting yang berlebih. Ya. Itu. Qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, wa lihadza takunu al-karahatu fi ghairi waqti thamrah akhaf. Nah, maka kata Al-Imam An-Nawawi, karena alasannya itu tadi itu kalau jatuh itu menjadi najis, alasan larangan itu, atau orang yang mendekat ke situ itu menjadi nggak nyaman, kena bau, ya, maka ketika sedang tidak berbuah itu makruh tetapi lebih rendah. Tapi enggak juga, karena pohon buah itu biasanya juga dirawat meskipun tidak sedang berbuah, ya, apalagi yang sengaja ditanam untuk diambil buah, ya, di perkebunan di situ, ya pasti membuat orang marah, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang buang air, ya, ketika melarang buang air di tempat-tempat yang seperti ini di bawah pohon, itu disebut dengan apa? Al-mala'in, ittaqul mala'in. Mal'an itu tempat melaknat. Mala'in berarti jamak dari tempat-tempat melaknat. Salah satunya adalah tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Mala'in itu apa? Dilaknat. Jadi kita itu kena umpatan orang, dilaknat, kena umpatan orang. Coba kencing di situ atau buang air besar di situ, kemudian ada yang punya petaninya, ya, yang mau ngurus itu, kemudian mau manjat pohon terus ternyata nginjek kotoran, kira-kira apa yang terucap dari mulutnya? Minimal kan bilang apa? Asem atau kurang ajar atau apa? Dapat doa yang buruk itu. Ya, dapat doa yang buruk. Mal'an, dapat laknat itu. Laknat itu jauh dari rahmat. Rahmat itu kan kelembutan, kasih sayang, kedekatan, keakraban itu. Ya, masa ada pohon berbuah ngising di situ? Pasti muring-muring itu yang punya. Ya, marah-marah itu yang punya itu. Kalau mulutnya nggak terkendali, wah bisa penghuni kebun binatang itu bisa keluar itu. Ya. Makanya kadang-kadang kita dapat tulisan kan, kalau ada tempat yang tidak boleh dikencingi misalnya apa? Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Itu kan ngumpat sebenarnya itu. Jadi yang kencing di situ sama dengan disamakan dengan anjing. Tapi ada juga yang dablek itu, dasar memang tidak mau bergerak, dia tidak mau bergeser, maunya kencing di situ. Nggak apa-apa, mau saya anjing katanya. Kan boleh di sini kencing, mau saya anjing katanya. Dia milih disebut anjing daripada dia harus cari tempat yang seharusnya untuk kencing. Mal'an atau mala'in, tempat orang melaknat, ya. Wa fit tariqi ai wa yajtanibul baula fit tariqi, dan hendaknya dia menghindari kencing atau buang air di jalan.
Iya, masa di trotoar dia buang air di situ. Itu orangnya kan lalu lalang di situ, bisa nginjek, bisa kena bau, nggak enak. Kadang-kadang di kota-kota besar ini gang-gang itu kadang baunya pesing. Ada jalan besar misalnya, atau di dekat-dekat terminal gitu, ya, di dekat-dekat terminal kemudian ada gang masuk yang agak kecil, agak tersembunyi, kadang-kadang baunya di situ, atau sering saya menemukan sendiri baunya luar biasa, nggak enaknya. Atau bahkan sampai temboknya itu keropos karena sering dikencingi, temboknya itu keropos sampai dikencingi di gang itu. Nah, itu sering. Wafit toriki, larangan itu kenapa? Mesti yang didapat apa orang yang kencing di situ? Pokoknya enggak tahu, meskipun kita enggak ngelihat, yang jelas kita bau kencing di situ. Ketika ada orang yang lewat sambil nutup hidung, ya keluarlah. Kalau yang tidak terkontrol lisannya, keluar itu penghuni-penghuni kebun binatang. Ya. Wa yajtanibul baula fit tariqi wal ghaitu aula. Ya, tentu saja kalau kencing aja dilarang, masa buang air besar di sana. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini qalu wa man la'anaini wa man la'anani ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Kalian hendaknya menghindarkan diri dari al-la'anaini, dua hal yang melaknat. Jadi siapa yang melaknat? Bisa jadi tempatnya itu yang melaknat dan kita nggak tahu, nggak bisa dengar, atau orang yang lewat di situ, atau orang yang memanfaatkan di situ, itu akan melaknat. Maka para sahabat bertanya, hendaklah kalian menghindarkan diri dari dua hal yang melaknat. Apa itu dua hal yang melaknat? Ya Rasulullah, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang ngising di jalan yang dilalui orang, di trotoar lo kencing di situ, ya. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh, di halte lo malah kencing, piye? Itu tempat orang istirahat, tempat orang duduk, tempat orang berhenti. Rawahu Muslim. Jadi di samping itu tidak sopan, juga dia menimbulkan laknat. Jadi pasti tidak disukai sama orang. Watsuqbi, dan kemudian tidak boleh juga wa fit tariqi ay wa yastanibu al baula fit tariq watsuqbi. Watsuqbi. Dan hendaknya dia menghindarkan diri dari kencing di lubang yang ada di tanah. Wa yastanibu an yabula fi thuqbin wa huwa mastadara. Wa yu'abbaru anhu bil bukhs li'annahu alaihi salatu wassalam naha an yubala fi al hujri li'annaha masakinul jin. Nggak boleh, kenapa kok nggak boleh? Kalau ada lubang di tanah, itu kenapa nggak boleh dikencingi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena lubang-lubang yang ada di tanah itu adalah rumahnya jin. Nah, sekali lagi ini adalah masalah-masalah supranatural yang gaib, yang nggak kelihatan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal seperti itu, ya. Tapi apakah semua lubang itu rumahnya jin? Ya, bisa jadi ada yang rumahnya jin, ada yang tidak. Bisa jadi itu rumahnya binatang. Lah coba kalau isinya ular terus dikencingi, kan membahayakan kita. Isinya kalajengking, isinya binatang yang membahayakan, atau tawon atau apa, kan berbahaya, merugikan makhluk lain, ya. Atau semut misalnya, semutnya kelepan atau apa, jangkrik atau apalah. Jadi di samping dia tempat rumahnya jin, bisa jadi itu tempat binatang-binatang, rumahnya binatang-binatang. Jangan dirusak yang begitu, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk kencing di sana, di lubang itu. Ya, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa qala al-Hakim sahihun ala syarti asy-syaikhaini. Qala wa dhilli,
Nah, tadi sudah. Wadhilli, dan juga hendaknya menghindarkan diri dari kencing di tempat orang berteduh. Ya, berteduh, apakah tempat berteduhnya itu dibuat oleh manusia atau memang bikinan alam? Ya, mungkin ada bukit atau lembah yang seperti goa misalnya, tempat orang berteduh di situ, atau pohon yang besar yang biasa orang istirahat di situ, atau yang dibuat oleh orang di halte atau di apa balai bengong atau di apa, pokoknya tempat orang berteduh. Ya, kan namanya kan kurang ajar, orang tempatnya orang istirahat, tempatnya orang berteduh dikencingi, ya, nggak sopan banget gitu. Ai wa istanibul baula wal ghaitu aula fi dhillin nas liqauli sallallahu alaihi wasallam ittaqu al mala'in ats-tsalaats, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah diri kalian dari mala'in, tempat-tempat laknat yang 3. Apa itu? Al buraza fil mawarid, buang air besar di mata air. Mata air jelas di tempat orang ngambil air, orang maunya kan yang bersih di situ. Masa dikencingi atau dibuang air di sana? Jelas merugikan orang. Nah, wa qari'atit thariq, yang kedua juga di jalan yang dilalui oleh orang. Wa dhilli, dan tempat berteduh. Rawahu Abu Dawud. Wal mawarid qila al mawadi' allati yaridu ilaiha nas. Al mawarid itu bisa berarti apa, mata air atau tempat yang biasa orang datang ke situ, berkumpul di situ. Ya, di Cakruk misalnya, di Pos Kamling, di pokoknya tempat-tempat orang senang berkumpul di situ. Ya. Kok malah dikencingi atau BAB, itu kan namanya kan ya enggak genah itu, ya. Nah, dapat laknat itu nanti. Ya. Wakila turuqul ma. Ada juga yang mengartikan mawarid itu adalah jalan air, selokan, got. Wa qari'atit thariq a'lahu. Nah, dan qari'atit thariq itu ya trotoar. Wakila sadruhu, wakila ma baraza minhu. Jadi intinya di jalan yang dilalui oleh orang, ya. Namanya bisa macam-macam, bisa trotoar, bisa gang, bisa macam-macam.